Halo guys, selamat datang di channel saya, channel yang ngebahas seputar review dan tutorial. Kali ini saya mau ngebahas mengenai salah satu spare part RC Monster skala 1:10 bagian link edge-nya atau push rod-nya. Ini ada dua link edge atau dua push rod. Bisa dilihat, yang satu plastik, yang kanan, yang sebelah kiri aluminium, jadi terlihat lebih mewah. Yang kanan standar, yang kiri sudah pro. Nah, tapi jangan salah, meskipun kita ganti yang pro ini, emang bagus, lebih kuat dan lebih mewah lah kelihatannya. Tapi pada bagian ball jointnya kalau kita lihat, tuh, godek parah ini guys. Lihat, yang ini juga nih, godek parah. Kalau yang ini, yang plastik, tuh, enggak dia lebih presisi yang plastik. Tuh. Nah, jadi kalau kita pakai push rod ini di roda depan, ini parah, ini nggak rekomen ini bisa maju lurus tapi mundurnya belok, atau kadang majunya lurus kadang belok, mundur udah pasti belok nih karena nggak presisi nih, terutama di bagian steering kit ya kita pakai ini. Nah, gimana caranya biar jadi presisi seperti layaknya mobil sungguhan? Nah, kita ikutin terus video ini. RC yang sudah dipasang link edge metal, coba kita lihat seberapa parah gapnya. Kita lihat perbedaannya yang kanan sama yang kiri. Yang kanan link edge sudah saya modifikasi, sudah saya akalin menjadi rapat. Kalau saya goyangkan bagian rodanya ini nggak ada gap ya, nggak ada pergerakan pada link edge. Tapi kalau yang sebelah kiri, nah ini gap parah nih. Ini goyang ya, kedengeran nggak suaranya, cetik-cetik. Ini gap antara bagian sini nih, antara ball joint dengan link edge, dan juga di sininya nih, ball joint yang sini, cuma nggak kelihatan. Meskipun ini kelas mobil mainan, bukan mobil sungguhan maksudnya ya, tapi kalau pembuatannya nggak presisi seperti ini juga jalannya jadi nggak enak ini. Nah, sekarang kita copot lagi, kita akalin supaya lebih presisi. Konsepnya sederhana, kita terapin kayak pada mobil beneran, pada ball joint mobil atau terot mobil. Biasanya kalau terot atau ball joint mobil beneran yang sudah kemakan usia, yang sudah waktunya ganti, itu sebenarnya masih bisa diakalin dengan cara diketok istilahnya, atau ditambahin daging atau ditambahin teflon. Ini sebenarnya sudah pernah saya buka, udah pernah saya praktekin dulu bahan apa yang cocok untuk link edge ini. Saya udah pernah coba pakai seal tape atau solasi pipa, lalu saya coba pakai lem Alteco, sama yang terakhir pakai o-ring seperti ini. Nih, o-ring seperti ini. Yang paling sukses adalah yang pakai o-ring seperti ini. Ini o-ringnya cukup kecil ya, ukurannya cuman kurang lebih 6 mili. Ini bisa didapat di toko yang menjual baut, harganya murah ini. Ini kisaran 500 sampai 1000. Nah, langsung aja kita praktekin. Pertama, kita buka dulu bagian tutup dari ball joint ini. Kita buka dulu pakai tang. Konsekuensinya sudah pasti ini akan coak sedikit. Kita buka. Kalau sudah kita buka, kita pasang o-ring ini, tapi kita nggak perlu pasang semuanya. Kita pasang setengahnya dari o-ring ini. Jadi kita harus memotong o-ringnya, kira-kira setengahnya ngikutin garis ini, atau kalau bisa di bawahnya, kira-kira 30% sampai 40%. Kita potong pakai cutter di ngikutin garis ini. Karena kalau kita pakai o-ring ini semuanya, nanti cup dari link edge-nya malah nggak bisa nutup rapat, malah cuma dapat sedikit, jadi nggak kencang. Ini kebetulan sudah ada o-ring yang sudah saya potong atau sudah saya belah, jadi kurang lebih 30% aja. Nih, kira-kira seperti ini kalau sudah dibelah. Tuh ya. Tuh. Nah, lalu ini kita masukin ke ball jointnya. Di sini. Usahakan yang bagian setengah lingkarannya menghadapnya ke atas, jadi biar berlangsung bersentuhan sama rumahnya link edge.
kita masukin ke sini. Kalau udah kita tutup. Nah, sebelum kita lem, dicoba dulu ini tutupnya, sudah kencang atau belum. Kalau misalkan, nah ini sudah kencang nih, jadi nggak bisa jatuh, pakai tangan pun dia juga nggak bisa lepas. Nah, kalau misalkan belum kencang, karena ini kan ini heavy duty nih yang bagian sini ya. Ini tugasnya berat ini, nahan roda supaya nggak lepas. Kalau misalkan belum kencang, kita lem. Ini ada dua opsi nih mau kita lemnya. Ini saya sudah coba, bisa pakai thread locker yang kayak gini. Ini udah saya sediain. Yang warna merah sama warna biru. Yang merah ini permanen, yang biru sementara. Yang biru bisa dilepas, yang merah agak keras dilepasnya. Yang merah tetap bisa dilepas, cuman lebih keras. Sama lem ini, lem Korea. Kalau misalkan tutupnya ini sudah longgar, saya saranin lemnya pakai lem Korea atau lem Alteco aja. Karena apa? Karena lem itu bisa sekalian buat nambah daging. Caranya pakai pinset. Lalu pada pinggirannya diolesin lem kayak gini, pada pinggirannya keliling. Jangan sampai netes. Kalau netes berarti kebanyakan. Kalau udah diolesin, dikasih angin-angin aja. Jangan langsung ditempel, dikasih angin-angin aja sampai dia setengah kering. Nanti warnanya mulai berubah. Yang tadinya bening jadi warnanya putih ya, putih susu gitu, pucet. Nah, kalau udah padat atau udah setengah kering kayak gitu baru kita pasang. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan pada saat masih basah kita pasang begini, karena dia kan cair, encer banget. Nanti takutnya mengalir ke bawah, kena ke ball jointnya. Ball joint yang bulat ini, nanti malah ball jointnya ikutan kelem, malah jadi nggak bisa gerak. Jadi sebaiknya dibiarkan dulu setengah kering biar agak tebel dikit, jadi dia bisa keras. Sekalian tambah daging juga. Itu kalau misalkan tutupnya longgar, tapi ini di sini tutupnya sudah kencang, jadi kita cukup menggunakan thread locker aja. Karena kalau nanti pakai Alteco atau lem Korea malah tambah daging lagi, tambah susah dipasangnya. Kita pakai ini lem Korea. Kita pakai yang warna merah ya, yang permanen. Caranya diolesin, ini kebalik. Nah, ini diolesin di sini di pinggirannya, keliling. Kalau sudah diolesin, ini nggak perlu buru-buru kita pasang ke link edge-nya karena ini nggak mudah kering. Thread locker ini dia akan mengering begitu ada dua permukaan yang berhimpitan, dan itu pun butuh waktu 2 jam kurang lebih. Jadi kalaupun kita tetesin thread lockernya ke meja, kita tunggu sampai besok, itu juga nggak akan kering. Dia harus ada 2 media yang berhimpitan, karena ini kan seharusnya digunakan untuk baut, yang mana baut itu kalau sudah kencang dratnya akan nempel dengan drat di media yang kita baut, jadinya akan rapet, drat sama drat akan rapet. Nah, baru pada saat dua media yang rapet seperti itu baru dia bisa mengering setelah 2 jam kemudian. Nah, kita pasang kayak begini. Nah, setelah kita pasang, kita cek kekuatannya. Coba kita cek kekuatannya, apakah dia sudah rapet atau malah kerapetan. Cek dulu. Tunggu sebentar, saya kencengin lagi. Nah, ini kalau dipegang pakai tang atesnya, kita lihat. Nah, ini kaku sekali nih.
Ini agak berat nih, takutnya nanti suspensinya malah mati, malah berat. Jadi kita kendorin dikit, style dikit aja. Ini cek lagi. Nah, dia udah bisa. Nah ya, udah bisa turun sendiri. Tuh, udah bisa turun sendiri, udah agak enteng. Tapi meskipun agak enteng, tetap dia rapet, presisi, nggak godek. Lihat hasilnya. Ini ya, tuh, nggak goyang. Nggak goyang ya, beda sama yang ini. Tuh, goyang parah. Tuh ya kan. Nah, nanti kita sama juga yang ini juga metodenya sama kayak gitu, tapi nggak perlu saya videoin, nanti terlalu lama. Jadi ini saya skip aja, langsung saya kerjain dua-duanya, habis itu langsung kita pasang. Link add sudah kepasang. Kita lihat ini yang sebelah kiri yang baru dipasang ya, yang baru dimodifikasi tadi, yang kanan sudah dari kemarin. Kita lihat nih, kita goyangin bannya. Ada pergerakan pada ball joinnya, sebelah kiri atau kanan? Nggak ada ya, bagian sini nih, ball join di sini sama di sini. Nih, kita lihat. Saya goyangin, nggak ada yang goyang ya. Yang goyang cuma rodanya aja. Jadi yang goyang ini antara di sekitaran hub yang di sini nih, hub di sini sama hub yang di sini. Karena di dalamnya ini ada bearing dan knuckle, yang mana itu nggak boleh dikencengin. Karena kalau dikencengin nanti motornya jadi seret, jadi berat rodanya ini untuk berputar. Harus dikasih jarak ya, dikasih gap sedikit, kira-kira setengah mili lah, atau 1,5 mili lah. Ball joinnya ini udah kenceng nih, udah kuat nih, udah presisi, nggak gap, nggak godek, udah hampir sama kayak mobil beneran ini. Sebelum kita pasang ini, ada baiknya ditunggu dulu lem atau thread lockernya sampai kering ya, jangan langsung dipasang terus dimainin, karena ini dia tugasnya berat, dia harus megang roda atau harus megang hub ini. Kalau langsung kita mainin belum kering lemnya, bisa-bisa lepas, nanti repot lagi. Jadi sebaiknya tunggu kering dulu baru dipasang. Ya udah, kira-kira ini aja dulu video dari saya. Jika ada yang mau memberikan saran atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan di video selanjutnya rencananya saya akan membuat steering kit pada bagian depan ya, steering kit yang banyak gapnya juga, banyak goyangnya juga, jadi presisi seperti mobil beneran. Gimana caranya? Ikutin terus channel saya.